Yang mulia, ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati dan dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit-sakitan. Sebab masa ini di Brunei musimnya durian yang kuning itu, yang dipanggil durian pulu. Pernah makan? Enak, memang enak. Enak kan? Enak, kurang manis. Sama tadi musimnya mata kucing, kelengke. Itu boleh buat sakit leher juga kan? Jadi kita jangan terlalu banyak konsumsi lah. Jadi alhamdulillah pagi ini kita diberi lagi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diizinkannya juga untuk masih lagi kita sama menyambut Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1446 Hijrah ini. Coba lihat gambar ini, apa yang bisa dilihat? Roti, memang nampak enak kan? Apalagi masa tengah lapar. Belum sarapan, pagi-pagi panas-panas, isinya cheese, keju, subhanallah. Dicicah dengan kari, subhanallah. Dengan rendang, dengan teh panas, masya Allah. Memang unik. Tapi ada rahasia di sebalik gambar ini. Coba ibu-ibu kecilkan mata sedikit, bukan sedikit tapi banyak sedikit. Apa yang bisa dilihat di sana? Muhammad, alhamdulillah, mata masih oke maksudnya. Jadinya hari ini kita akan berkongsi mengenai dengan Nabi Muhammad SAW. Saya mulakan ceramah pagi ini dengan membacakan mafhum ayat daripada surah Al-Ahzab ayat 21 yang tadi juga dibacakan, yang maksudnya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi kita orang Islam, kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang insan yang bernama Muhammad, yang kita jadikan idola utama dalam kehidupan kita. Kita jadikan role model dalam hidup. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada mengatakan, siapa yang tidak menjadikan dia idola ataupun role model, nanti di akhir zaman akan mengikut Yahudi dan Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Mengikut Yahudi dan Nasrani dari cara apa? Dari cara pakaian, pemikiran, dan juga kehidupan. Boleh kita lihat pada masa ini anak-anak muda kita kan memang tidak memenuhi syariat, pakaiannya, kehidupannya dan sebagainya. Walhamdulillah. Mudah-mudahan dijauhkan anak-anak kita daripada semua. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya seorang nabi, tapi baginda juga adalah seorang guru sejati yang ada mengajar kita berbagai aspek dalam kehidupan. Contohnya baginda Rasulullah mengajar kepada kita akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri didatangkan ke dunia untuk memperlihatkan dan mengajar kita bagaimana untuk mempunyai akhlak yang baik. Sebagaimana sabdanya, innama bu'ithtu litammima salihal akhlak, yang mana maksudnya sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengirim malaikat, tapi Ia mengirimkan seorang manusia juga untuk memperlihatkan kepada kita macam mana cara untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Kan kalau Allah kirim malaikat kan dah sama. Jadi Allah kirimkan seorang manusia juga, manusia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga ada bersabda, Inna Allah Taala yuhibbu ma'aliyal umur wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha. Yang mana maksudnya sesungguhnya Allah menyukai perkara-perkara akhlak-akhlak yang tinggi dan mulia, dan Allah Subhanahu Wa Taala membenci perkara-perkara akhlak-akhlak yang keji. Ada banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajar kita bagaimana cara untuk berakhlak. Di antaranya yang ini, kemudian ada yang ini, khiyarukum ahasinukum akhlaqa.
sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW mengajarkan kita, hamba yang paling disayang Allah adalah paling baik akhlak. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Timbangan amalan yang paling berat adalah akhlak yang mulia, dan akhlak baik menunjang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam yang Rasulullah ajar mengenai dengan akhlak. Rasulullah tidak hanya mengatakan di mulutnya sahaja, tapi Rasulullah tunjukkan pada kita macam mana cara untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Seterusnya Rasulullah juga mengajar kita untuk selalu bersabar, untuk menerima dan menghadapi ujian dengan sabar. Seperti mana sabdanya wasabru biya, yang mana maksudnya sabar itu adalah cahaya, riwayat. Dan ada banyak kelebihan kalau kita bersabar. Kalau sabar ketika ditimpa sakit akan dikurniakan bagimu syurga, kata Rasulullah. Rasulullah juga tidak hanya mengatakan sabar, 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 tapi tidak menunjukkan, tidak. Rasulullah juga tunjukkan arah kita. Contohnya semasa peristiwa di Taif. Apabila Rasulullah SAW hendak berdakwah, tapi ditolak oleh orang Taif. Sudah tak ditolak, disakiti. Penduduk-penduduk kampung, orang-orang kampung berbaris di ujung kampung mahu menyakiti Rasulullah SAW. Apa yang mereka lakukan? Mereka ambil batu, kayu dan umpan pada Rasulullah. Sampai kata para sahabat, Rasulullah bergelumang darah daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki baginya. Lalu Allah mengirimkan malaikat yang tugasnya untuk menjaga gunung. Dan Allah Subhanahu wa taala suruh memerintahkan malaikat tersebut untuk meminta izin kepada Rasulullah. Kalau ia mau, aku boleh tempatkan gunung ini. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Sudah ada Rasulullah cakap jangan, Rasulullah bersabar, Rasulullah doakan lagi yang baik-baik. Apa doanya? Mudah-mudahan penduduk Taif tadi ada anak cucunya, keturunannya yang menyembah Allah, yang tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni kalau kan mau belajar sabar, belajar daripada Rasulullah SAW. Rasulullah semasa kecilnya saja, umur 6 tahun, ibunya telah wafat. Ibunya wafat di hadapan matanya. Rasulullah SAW yang pada masa itu masih kecil, nampak ibunya sedang ditarik. Apa yang dapat Rasulullah lakukan? Semua itu adalah ketentuan Allah. Rasulullah yang pada saat itu mengharapkan ibunya bangun semula, membuka matanya untuk memegangnya dan merangkul dan menyayangi. Seperti mana kita sampai kita tua pun kita masih lagi mencari ibu. Betul? Kalau sakit cari ibu, mau beranak pun cari ibu juga. Itu kita. Tapi Rasulullah, siapa yang dia mau harapkan? Belum lahir sudah tidak ada bapaknya. 6 tahun sudah tidak ada ibu. Dia meninggal lagi dia punya kakek dan sebagainya. Selepas itu Rasulullah juga mengajak kita untuk supaya sentiasa memaafkan orang. Jangan berdendam, kata Rasulullah. Sentiasa belajar untuk memaafkan orang. Sebab memaafkan orang ini adalah satu perbuatan yang boleh membuatkan pikiran kita jadi tenang. Betul? Betul. Kalau kita berdendam, kita akan sentiasa memikirkan dan sakit hati. Sebab itulah hati kita tidak akan sentiasa tenang. Seperti mana tidak tenangnya iblis berdendam dengan Nabi Adam sehingga ke saat ini. Sebab itu kita mesti belajar untuk memaafkan dan tidak berdendam. Besarnya manfaat memaafkan dan tidak berdendam ini sampai Allah menawarkan kepada kita untuk memaafkan juga, mengampunkan dosa kita kalau kita mengampuni dosa kita. Jadi itu adalah di antara ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Memang tidak senang memaafkan orang, apalagi kita dijelekin di belakang-belakang, betul? Difitnah, belum lagi diinjak kakinya contohnya. Susah untuk memaafkan orang, sebab kita manusia.
janjikan kepada kita, siapa yang memaafkan, aku maafkan. Jadi kita ni belajarlah untuk sentiasa memaafkan orang. Jadi jelas dari sini bahawa Rasulullah tidak hanya mengajar, tapi baginda juga turut melakukannya. Contohnya tadi berkenaan dengan akhlak dan juga memaafkan sesama. Kalau mau diceritakan tentang ujian-ujian yang membuatkan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sabar dan memaafkan, apa saja yang Rasulullah tidak pernah lalui? Dipulaukan, dibuang oleh masyarakatnya pernah, disakiti mental dan fizikalnya pernah, diumbankan ataupun dibandingkan najis, kayu, batu, berdarah-darah pernah, dituduh pendusta, dituduh orang gila pun pernah. Apalagi yang Rasulullah tidak pernah lalui untuk kita, supaya kita merasa kembali wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi apabila kita ni masuk saja 12 Rabiul Awal, jangan kita hanya mengingati tarikh lahirnya Rasulullah, tapi itu jugalah tarikh wafatnya Rasulullah. Kita mesti ingat, ha? Jadi sebelum saya masuk kepada soalan tersebut, saya ingin ingatkan kepada semua betapa sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kita semua. Macam-macam yang sudah diajarkannya. Contohnya macam mana untuk berakhlak baik tadi, macam mana untuk jadi orang yang sabar, macam mana untuk supaya menjadi orang yang baik, macam mana untuk supaya kita tidak disiksa di dalam kubur, macam mana supaya kita dapat masuk ke dalam surga, macam mana kita mau mengikuti titian sirat dengan sangat cepat. Semua itu diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi hanya tertakluk kepada kita mau mengambil ajarannya dengan cara macam mana. Mesti kita fikir. Sebab itulah Rasulullah digelar guru yang sejati. Sebab Rasulullah bukan hanya mengajar kita untuk kehidupan di dunia, tapi juga mengajar untuk kehidupan di akhirat kita. Subhanallah. Sayang Rasulullah kepada kita daripada dunia membawa kepada akhirat. Di hari akhirat nanti, apabila semua orang berkumpul di dalam satu padang yang dinamakan padang mahsyar. Kalau ibu-ibu bayangkan, tahun ini saja kalau di Brunei, semua orang Brunei berkumpul di padang sawah satu di bandar, memang tidak tahulah di mana Ustazah Syuhaida. Mungkin dia tahu mana satu Ustazah Syuhaida. Apalagi kalau kita semua dalam dunia ni dikumpulkan dalam satu padang. Belum termasuk yang sudah meninggal, 10 tahun lepas, 100 tahun yang silam, 1000 tahun. Umat Nabi dan Rasul yang terdahulu semua akan dikumpulkan dalam satu masa di satu tempat yang dinamakan padang mahsyar. Padang mahsyar itu nanti semua orang akan lama menunggu dan semua orang akan diam 1000 bahasa, diam membisu, tidak berani berkata-kata. Sebab apa? Sebab Allah murka pada hari itu. Sedangkan Nabi, Rasul tidak mampu berkata-kata, semua diam. Sedangkan binatang yang tidak ada dosanya sedikit pun juga tertunduk takut akan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia. Kecuali satu orang, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang memberanikan diri untuk kita. Rasulullah pada saat itu akan sujud dan diarahkan bangun oleh Allah. Kemudian ditanya, Allah bertanya kepada Rasulullah, mau apa? Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak mengatakan aku mau masuk surga dengan keluargaku. Aku mau dulu merasa surga indah kan? Tapi kenapa? Apa yang disebutkan terlebih dahulu? Melainkan Rabbi ummati. Sedangkan Rasulullah SAW tahu kita di akhir zaman ini sangat banyak dosa kita, sangat banyak tidak terkira. Kita boleh nampak di dalam TV, contohnya dalam news, ada yang membunuh walaupun tanpa sebab yang munasabah. Contohnya mau dilarang main game pun boleh bunuh ibu bapaknya. Betul? Betapa berdosanya umat akhir zaman ini. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah berputus asa untuk memperjuangkan kita sampai ke hari akhirat. Sampailah kita apabila masuk ke dalam neraka, wala'iyadzubillah, Rasulullah tidak nampak kita di dalam surga, Rasulullah akan pergi ke neraka untuk mencari kita. Sangat sayang kepada Rasulullah SAW pada kita semua. Jadi sudah setentunya kita ini pun menunjuk
ini. Yang mana maksudnya tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga aku dicintai lebih daripada bapa-bapanya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kita tanya diri kita sendiri. Kalau tadi jawaban kita betul, aku mencintai Rasulullah, sebanyak mana cinta kita kepada Rasulullah? Adakah melebihi diri kita sendiri, melebihi keluarga kita ni, anak-anak kita dan sebagainya? Kalau belumlah sampai kepada tahap mencintai Rasulullah SAW. Kemudian kita tanyakan, apakah tanda bahawa kita ni mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam? Kalau betul cinta, tunjukkan. Memang kalau dasar orang boleh cinta, mesti tunjukkan kan. Kalau suami kita cinta, tunjukkanlah dengan menggunakan, dengan kemaskah, betul? Baru nampak cinta. Mana cintanya? Macam mana? Sama juga kita dengan Rasulullah. Kalau kita benar-benar cinta, tunjukkan. Jadi macam mana cara kita mau menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa cara yang saya ingin kongsikan di sini. Yang mana yang pertama adalah dengan banyak mengetahui ataupun mempelajari sirah baginda Rasulullah SAW. Sirah maksudnya perjalanan hidup, ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah mendengar ada satu lagu daripada Malaysia, tak kenal maka tak cinta. Kalau kita tidak kenal, macam mana kita nak cinta? Macam mana kita nak tahu Rasulullah pernah buat ini untuk kita, pernah lalui ini untuk kita? Macam mana kita mau cinta? Kalau kita mengetahui sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya, tadi saya baca Rasulullah suka makan semangka, contoh. Jadi mana-mana terlihat semangka, ingat Rasulullah. Rasulullah suka minum susu. Jadi kalau tengok susu, ingat Rasulullah suka minum susu. Itulah di antara kelebihan kalau kita belajar sirah. Pada masa ini macam-macam sudah tempat untuk kita belajar sirah, bukan saja daripada ceramah, boleh tengok daripada YouTube, daripada TikTok, Instagram, betul? Facebook, macam-macam boleh tempat kita belajar sirah. Jadi jangan ketinggalanlah untuk belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tanyakan diri kita sendiri, adakah kita benar-benar kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang mengatakan kenal ustazah, kenal, betul kenal, betul. Coba bagi tahu apa yang kamu kenal mengenai dengan Rasulullah. Namanya Muhammad bin Abdullah, lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Apa lagi tahu? Tala'al alaina. Jadi apa lagi tahu? Sudah sampai sana. Apa lagi yang belum tahu tentang Rasulullah? Kalau contohnya macam mukjizatnya. Mukjizat Rasulullah sangat banyak. Lagi apa? Anak-anaknya, isteri-istrinya. Semua itu kita perlu tahu. Jangan kalau kita minatkan seseorang, contohnya minatkan Pak Im Wong di Google. Pak Im Wong ni lahir tanggal berapa? Dulu tinggalnya di mana? Kalau artis-artis yang kita suka, boleh kita buat macam-macam. Tapi kenapa Rasulullah kita tidak boleh buat macam-macam? Kita tanya diri kita sendiri, adakah benar kita mengasihi Rasulullah SAW? Jadi di sini saya kongsikan beberapa informasi berkenaan dengan Rasulullah SAW yang rasanya memang sangat patut untuk kita tahu. Yang mana ibunya bernama Aminah binti Wahab, bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib, lahir pada hari subuh, hari Isnin subuh 12 Rabiul Awal 20 April 571 Masehi, dan baginda juga dikenali sebagai bukan baginda, maaf, tidak nampak ada bunga besar sini. Tahun itu dikenali sebagai tahun gajah. Tahu kenapa dikenal tahun gajah? Pernah mendengar ceritanya? Tidak apa saya undang lagi sebelum boleh ibu? Boleh tak? Semasa kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia digelar tahun gajah. Kenapa? Sebab pada tahun itu tentera Abraha telah menyerang, betul, menyerang Mekah. Pada masa itu orang-orang Arab suka untuk datang ke Mekah untuk melawat Ka'bah, untuk menziarahi Ka'bah. Tapi Raja Abraha dia tidak suka melihat orang datang ke Mekah. Jadi dibinanya satu gereja yang besar
supaya orang lain tidak lagi mau datang ke Ka'bah, datang ke gereja. Tapi usahanya tidak berjaya. Masih tetap orang Arab pergi ke Mekah untuk beribadah. Jadi dihantarnya tentara bergajah dan Allah balas dengan burung-burung yang membawa batu-batu daripada yang lain. Dan ada termaktub terceritakan di dalam surah Al-Fil, di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW lahir di rumah Abu Thalib, pamannya, di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian ada pengasuhnya Ummu Aiman dan Ummu Aiman yang dinamakan Barakah Al-Arsyiyah, yang merupakan hamba perempuan bapa Rasulullah. Ibu susuannya ada dua, Thuwaibatul Aslamiyah dan Halimatus Sa'diyah. Dulu Rasulullah SAW sebenarnya disusukan oleh ibunya terlebih dahulu. Tapi selepas itu ia dihantar ke kampung-kampung. Sebab apa? Kalau dulu orang-orang Arab suka menghantar anak-anak bayinya ke kampung-kampung untuk disusukan. Sebab apa? Sebab orang-orang kampung kan masih polos, udaranya masih segar, peradabannya masih tinggi, bahasanya masih baik, tidak terganggu oleh kemodenan dan sebagainya. Sebab itulah Rasulullah dihantar untuk disusukan di kampung-kampung. Kemudian baginda Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal juga. Jadi apabila kita ni masuk saja 12 Rabiul Awal, jangan kita hanya mengingati tarikh lahirnya Rasulullah, tapi itu jugalah tarikh wafatnya Rasulullah. Kita mesti ingat. Pada masa itu Rasulullah berusia 63 tahun dan baginda wafat di atas pangkuan istrinya Siti Aisyah. Kemudian cara yang kedua untuk menzahirkan tanda kasih kita kepada Rasulullah adalah dengan mengetahui sunnah Rasulullah SAW. Selalu kita dengar perkataan sunnah. Sunnah. Apa maksud sunnah sebenarnya? Semua yang dijalani oleh Rasulullah SAW, daripada segi perbuatan, percakapan ataupun persetujuannya. Apa saja yang Rasulullah lakukan semasa hidupnya, semua itu adalah sunnah. Saat itulah kita mesti sentiasa mengikuti sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah, apa yang Rasulullah katakan dan berbuat itu bukanlah daripada hawa nafsu Rasulullah. Ada disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Mana maksudnya, dan apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah tidak lain tidak bukan hanyalah wahyu daripada Allah. Jadi apabila kita mentaati Rasulullah, kita melakukan apa yang Rasulullah suruh, maksudnya kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Simple, sangat sesimpel itu. Sunnah adalah cahaya. Barang siapa yang melakukan satu sunnah dalam hidupnya setiap hari, Allah akan memberinya cahaya. Sunnah adalah keberkatan. Barang siapa yang melakukan satu sunnah dalam harinya, satu hari saja satu sunnah, Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup. Kalau kita fikirkan, daripada kita bangun pagi tadi, adakah tidak kita buat satu sunnah? Ada kan? Memang ada kan, biasanya sekurang-kurangnya kita baca bismillah. Dan sunnah yang paling kita sering lakukan tanpa sadar yang perkara itu adalah sunnah adalah makan dengan tangan kanan. Betul? Itu adalah sunnah. Kita tidak faham untuk perbuatan itu. Kita tidak sadar sebenarnya itu adalah sunnah. Sebab ia sudah sebati dengan diri kita sendiri. Kita sudah diajar daripada kecil. Satu, sayang Allah. Dua, sayang Rasulullah. Betul? Dan itu juga lah yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita nanti, insya-Allah. Apa saja yang Nabi buat, kita buat. Contohnya macam mana baginda keluar masuk rumah, macam mana baginda keluar masuk tandas, macam mana makannya baginda dengan tangan kanan, membaca doa, ambil yang dekat dulu, ambil yang sebelah kanan dulu dan sebagainya. Minum, jangan bernafas dalam minuman, minum dengan 3 kali tegukan, macam-macam semua. Kalau boleh kita lakukan semua. Tapi kalau tidak boleh lakukan semua, jangan tinggalkan semua. Ada orang mengatakan, Ustazah, saya tidak dapat tidur macam mana cara Rasulullah sebelah kanan, nanti tangan saya sakit, nanti saya pengsan, Ustazah, sakit. Boleh ditinggalkan, minta maaf. Tapi buatlah sunnah-sunnah yang lain. Jangan tinggalkan langsung. Sebab kita ada Rasulullah. Tidak ada Rasulullah yang mengajar kita perkara-perkara tersebut. Dan perkara-perkara yang Rasulullah ajar, semua ada kebaikannya, semua ada hikmahnya. Sunnah ini juga kalau kita berbuat tidak tanpa sia-sia kita. Ada
akan mendapatkan kasih dan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat 31 yang mana tafsirnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Maksudnya kalau kita melakukan satu sunnah, Allah akan kasih dan cinta kepada kita, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala tahu kita makhluk yang banyak dosanya. Allah tahu kita salat tidak sempurna. Allah tahu kita salat tidak khusyuk. Allah tahu zikir kita tidak sepenuh. Tapi Allah ajarkan cara lain untuk kita mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara logiknya juga, kalau kita sudah dikasihi oleh Allah, kita akan mudahlah mendapat pertolongan Allah. Apa doa kita akan diterima sebab Allah sudah kasih. Sama juga macam kalau kita dengan anak kita sayangkan anak kita, apa yang anak kita minta kita kasih itu. Kalau anak-anak minta kita kasih kan? Lambatlah, lambat. Mungkin anak kita yang kita kasih dulu. Macam itulah juga kalau kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, keempat, kita tanyakan kepada diri kita sendiri, berapa banyakkah sunnah baginda yang kita lakukan dalam seharian sampai ke saat ini? Berapa? Ada baca bismillah, buka mata, bangun tidur, ada baca bismillah, ada cuci muka, ada berus gigi, ada, semua itu adalah sunnah. Tidak terkira, masya Allah, ada saja, alhamdulillah. Berarti banyak sunnah yang sudah dilakukan, insyaAllah. Kemudian seterusnya, dengan menjadikan baginda suri tauladan atau uswah hasanah, maksudnya dengan menjadikan baginda contoh dalam perbuatan kita. Apa yang Rasulullah lakukan kita ikut dan kita tunjukkan juga kepada anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Man dalla ala khairin." Siapa yang menunjukkan kebaikan, ia akan dibagi juga kebaikan itu. Maksudnya kalau kita mengajak anak kita, bahasa Brunei boleh? Salam tu uncle, salam uncle, salaman kan sunnah. Lain salam uncle, jadi anaknya pun bersalam. Anaknya bersalam dapat pahala. Dosa gugur daripada celah-celah dia, betul? Bapaknya yang menyuruh juga akan dapat pahala yang sama. Jadi jangan kita sia-siakan kelebihan kita ajar anak-anak kita perkara-perkara sunnah. Suruh jadikan suri tauladan dan kehidupan, insyaAllah. Kemudian seterusnya adalah dengan selawat. Memang selalu kita dengar selawat. Tenaga di Brunei ya, balik-balik selawat, kelebihan selawat, siapa selawat ini, siapa selawat itu. Sebab memang betul besar sangat pada selawat. Oleh ibu-ibu bayangkan, siapa yang berselawat, Allah mengatakan Allah akan membalas dengan 10 kali lipat. Betul? Sedangkan zikir yang lain, Allah tidak pernah mengatakan aku akan berzikir juga kepadanya 10 kali. Tidak pernah, betul? Jadi di sana nampak besarnya, tingginya selawat tersebut. Allah membalas juga selawat kita dengan 10 kali. Sedangkan zikir-zikir lain tidak ada. Jadi kita lazimkan diri kita untuk menyebut selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini saya akan kongsikan jenis-jenis selawat yang biasa dilakukan di Brunei. Ibu boleh pasangkan suara dan selawat yang seterusnya ini digelar selawat al-munjiah ataupun selawat penyelamat. Kalau ada masalah boleh baca selawat ini ya, insya-Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa
أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kemudian seterusnya kita ada selawat yang digelar selawat al-Fatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa miqdaril azim. Selawat Fatih kegunaannya adalah untuk kalau ada doa-doa yang terpendam, hajat-hajat yang mampu dilaksanakan, boleh biasakan membaca selawat. Dan kemudian seterusnya selawat yang rasanya sangat populer di dunia, memang selalu didengar, yaitu selawat at-tafrijiyah. Yang mana selawat tafrijiyah ini akan memudahkan urusan-urusan kita di hari-hari kita, insyaallah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله. Nanti sampai besok kita selawat. Kewajiban kita istirahat. Jadi membawa kita kepada persoalan seterusnya. Berapa banyak selawat yang kita lafazkan dalam sehari? Hari ini saja berapa selawat kita sudah lakukan? Sedangkan Rasulullah SAW ada mengajarkan kita selawat yang paling pendek, kata Rasulullah. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad, yang pendek, ataupun sallallahu ala Muhammad. 4 perkataan sahaja. Boleh kita laksanakan dalam masa 3 ke 4 saat macam. Sedangkan dalam satu hari kita ada berapa saat? Kita ada 86.400 saat untuk menggunakan 3 ke 4 saat untuk berselawat dengan selawat yang pendek. Kenapa kita masih lagi
Jadi banyak-banyaklah kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah kata ibu tersebut. Sudah kesimpulan, mau makan sudah. Simpulannya, cara untuk kita menzahirkan tanda kasih kita kepada Rasulullah. Rasulullah yang merupakan guru sejati kita, yang sudah mengajarkan kita macam-macam dalam kehidupan kita, daripada dunia sampai ke akhirat. Ajaran Rasulullah kepada kita, di antara cara yang boleh kita lakukan adalah dengan mengetahui sirahnya, melakukan sunnahnya, menjadikan baginda suri tauladan atau role model, dan juga banyak-banyaklah berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya mengundur diri, ingin saya meminta maaf kepada ibu-ibu sekalian disebabkan penggunaan bahasa saya. Mungkin ada sekat-sekat sebab saya berusaha untuk memahamkan ibu-ibu. Jadi mungkin tadi ada terstuck sedikit sebab saya takut ibu-ibu kurang faham. InsyaAllah, okey, alhamdulillah. Jadi akhirnya aku qauli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ustazah, karena diberitahu untuk dari tempat, karena kita dilanjutkan dengan pembacaannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastawdi'uka dinana wa imanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa 'iyadika min kulli shaytanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi 'aynin wa dhi baghin wa min syarri kulli dhi syarr innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma jammilna bis-sihhati was-salamah wa haqqiqna bit-taqwa wal-istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'ad innaka mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana warhamna wa walidina wa masyayikhina wa liwalidihim wa ikhwanina ووالديه وإخواننا وأخواتنا ولمن أحسن إلينا والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام